Jumpa lagi di Niko Siniar. Kita kali ini bersama Bapak Thomas BP Prihanggodo, orang yang sangat istimewa di paroki kita, dan seperti apa hal ikhwal akan bicarakan tentang pelayanan-pelayanan beliau. Pada siang hari ini kita akan kupas bersama-sama lebih mendalam, dan kali ini dengan host yaitu Aji. Bapak BP. Panggilannya BP aja deh, nggak Pak pakai Pak. BP Kalau ya. Bapak kayaknya udah tua kayaknya ya. Tapi emang udah tua sih, ya tapi ya. Om BP. Oke, kita sebutnya Om BP deh. Om BP ini kan jadi wakil ketua kedua untuk di Dewan Paroki Santo Nikodemus, bukan begitu ya Pak ya? Betul. Dan kemudian Om ini juga sebagai tim kuasa hukum paroki. Iya. Wow, jadi hati-hati kalau ada masalah hukum ya. Beliau ini pakar dalam hal ini. Tapi nanti kita tanya lebih lanjut. Nah, beliau ini tinggal di lingkungan Filipus, wilayah 1. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang pelayanan beliau. Untuk itu, sebelum kita mulai, mungkin di kesempatan yang akan datang bagi para produsen ataupun para pengusaha tertentu yang ingin memasang iklan atau memasang produk di sini mungkin akan menjadi lebih seru ya. Jadi kami persilahkan untuk kesempatan ini kita bisa gunakan kesempatan itu bersama-sama. Oke, kita masuk ke pembahasan kita dengan Om BP. Om BP, boleh cerita dong pelayanan-pelayanan apa nih yang selama ini pernah dilakukan yang oke-oke aja sih. Aku tahu Om BP kan ini banyak banget pelayanannya. Seperti apa Om? Sebenarnya sih pelayanan semuanya harusnya oke ya. Artinya Oke. nggak ada yang nggak oke pelayanan. Karena apapun Bukan kecil besar itu nggak penting. Itu bukan masalah besar mau kecil. Nah, itu tapi kan adalah- ini sampai wakil ketua kan berarti levelnya itu pakai proses yang dari naik tangga, bukan begitu? nggak lain karena kalau di pelayanan tuh itu bukan karir kan. Jadi nggak ada istilah naik pangkat, itu nggak ada. Kalau pelayanan ya pelayanan. Nah tapi kalau dibilang apakah tiga, kalau dibilang karena cuma boleh tiga kan, jadi saya ambil tiga yang mungkin buat saya itu berkesan ya. Yang pertama adalah waktu pertama kali menjadi ketua panitia pembangunan pastoran. Waktu itu adalah untuk menjadi syarat bahwa Ciputat boleh jadi paroki kalau harus sudah ada pastorannya. Karena sebelumnya masih pastoran itu masih kontrak di Haji Eco. Oh, masih kontrak dulunya Masih kontrak. ya? Nah. Om, jadi ceritanya sempat juga bangun. Seperti apa itu ceritanya Om? Jadi dari bangun rumah baru begitu? Atau Kita bagaimana, Om? sebenarnya kan ini kita komplek Mabat ya. Jadi Komplek kita Mabat. waktu itu over VB istilahnya. Jadi kita membeli rumah dari salah satu warga yang memang kebetulan anggota, dan yang harus beli juga mesti anggota. Makanya waktu itu kemudian memakai salah satu romo yang bekerja di Angkatan Darat untuk membeli rumah tersebut. Oh, begitu. Jadi kita over VB baru kita renovasi. Dan itu ketika dibangun berarti romonya belum ada di sini berarti ya waktu itu. Romonya sudah Romo Widi. Waktu itu Oh, Romo Widi yang kontrak di Haji Eco. Berarti Romo Widi ini adalah romo pertama di paroki ini, begitu? Iya, Romo paroki pertama sebenarnya sih Romo juga stasi ya, stasi karena dulu kan dibilangnya capar ya, udah bukan stasi tapi capar ya, calon paroki karena kita anak dari paroki Pamulang. Ngomongin capar jadi inget kayak tentara ya, ada calon tentara gitu. Tapi lucu juga. Oke. So itu pembangunan, lalu ada romo pertama mulai di situ. Ini berkaitan dengan pembangunan ya Pak Bibi ya. Lalu pelayanan apalagi nih Pak Bibi ya? Yang kedua adalah pada saat mendapat tugas, karena waktu itu kita kan tanah kan sebenarnya kita waktu itu sewa di salah satu, ada yang namanya Ibu Tuti lah. Jadi sebenarnya paroki itu nggak punya tanah. Jadi jadi paroki itu hanya punya tanah gereja yang kira-kira mungkin sekitar 700 atau 601 meter itulah. Selebihnya itu kita nggak ada. Jadi kalau ada mau parkir itu kita sewa waktu itu. Nah waktu itu ada satu masalah di mana akhirnya si parkir itu ditutup oleh yang mempunyai lahan. Jadi waktu itu tugas pertamanya adalah bagaimana saya negosiasi kepada si pemilik lahan agar lahan tersebut boleh dipakai lagi, disewa lagi lah gitu loh. Itu awalnya. Terus kemudian berubah
bagaimana caranya supaya tanah itu bisa dibeli. Nah itu buat saya sebuah tantangan karena dari keluarga itu kebetulan dari keluarga non Katolik dan salah satu menantunya itu adalah orang yang sedikit saya mau bilangnya ya against lah bahwa dia tidak ingin tanah itu dijual kepada tanah gereja. Dan kemudian anak menantunya itu adalah orang yang sangat dipercaya oleh si ibunya. Ini seorang janda, ibunya sih baik sekali ya artinya gitu. Tapi apa yang saya lakukan sebenarnya bukan karena kehebatan saya, tapi karena lebih banyak kalau saya percaya bahwa itu adalah Roh Kudus. Karena ternyata anak menantunya tersebut saat ini adalah menjadi sahabat saya. Oh. Akhirnya kita boleh membeli lahan itu saat ini kita ada sekitar 6.000 dua kali pembelian. Yang pertama itu adalah kalau nggak salah 4.000 dan 2.000. Yang 4.000-nya itu kita bisa beli dengan mencicil selama setahun. Wow. Hold on, berarti tadi dari angka 700 meter ya Pak? Yang hanya gereja ke belakang sampai halaman ya. Dan sekarang sudah menjadi sekitar sekarang mungkin udah hampir 6.000. Ya artinya kalau kita ngomong lahan itu karena gereja itu kan punyanya Mabat ya, bukan punyanya iya, tentu. Jadi yang lahan itu sekitar 6.000-an. 6.000-an. Termasuk jalan kecil yang ada di samping bengkel. Teman-teman, kita kadang-kadang ngobrol tentang pelayanan itu rohani kayak waktu itu dengan Romo Patrick, dengan siapapun. Ini agak spesial ya. Jadi memang khas tentang pelayanan hukumnya itu memang sungguh-sungguh ada. Jadi memang dengan profesi, dengan kemampuan apapun, Pak Bipi punya pengalaman yang luar biasa dalam hal ini. Keren banget dong tentunya Pak Bipi. Tapi tentu saja kasarnya ini agak penuh adrenalin gitu loh ya. Tapi memang pengalamannya ada kayak gitu Pak Bipi. Adrenalin yang menariknya Pak Bipi. Iya, menarik apa itu? Artinya gini, ya kayak karena kan tanah ini sendiri kan sebenarnya ya ada orang juga yang mengakui bahwa tanah ini adalah tanahnya beliau sejak zaman dulu. Jadi kalau dihitung dari sekarang mungkin paroki ini sudah paling tidak sudah ada 17 kali somasi termasuk panggilan kepolisian dan termasuk ke pengadilan. Jadi itu yang saya tanganin membantu. Selain itu juga saya juga membantu kalau misalnya ada umat yang datang ke Romo dan meminta misalnya advice ada masalah hukum baik itu apa ya kami biasanya Romo bilang Mas Pipi tolong bantuin gitulah ya kita bantunya ya secara konsultasi yang pastinya pro bono lah ya karena gereja bukan lahan untuk mencari ya mencari profit dan kita juga tahu biasanya kan yang datang itu memang orang-orang yang membutuhkan ya dan kita tahu sekali keadaannya itu tadi kan kedua yang ketiga kalau dibilang apakah saya lebih pelayanan lebih seneng bahwa yang adalah sebagai dewan atau sebagai ketua asak buat saya yang berkesan adalah ketua asak. Apa ini asak? Boleh dong cerita. Asak itu adalah ayo sekolah, ayo kuliah. Itu sebenarnya adalah sebuah program yang dimulai di paroki Satora di Thomas Rasul di Bojong, kemudian diadop oleh KAJ Agung Jakarta dan tahun ini 23 Juli kemarin sudah 15 tahun asak itu di KAJ. Sementara kalau di paroki kita di Nikodemus ini kita mulai di 2013. Artinya ini anak-anak sekolah dan kuliah itu didata aja begitu atau apa ini Pak? Ini organisasi apa ini? Ya sebenarnya kita membantu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk mencapai impiannya lah. Artinya bagaimana mereka bisa bersekolah. Awalnya bersekolah, terus kemudian akhirnya kalau memang itu kita bagaimana kuliah ya. Karena udah 2013 itu kita paroki hanya berani untuk bikin ayo sekolah aja. AS aja lah, kita tidak ambil ayo kuliah. Ayo kuliah itu baru launching 2015. Oh, ini berarti bicaranya tentang bantuan pendidikan. Oh, oke. Ini semacam kayak donasi begitu. Betul, tapi bedanya gini, kalau GNOTA itu kan yang diberikan itu hanyalah donasinya aja ya, berarti uangnya aja. Sementara kalau ASAK itu salah satunya itu adalah donasi untuk bantu pendidikan. Yang selebihnya adalah pendampingan. Karena bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera itu kan masalahnya ada karena
ya orang tuanya prasejahtera, orang tuanya sibuk mencari uang, dan kebetulan ya mereka dari keluarga yang kurang kita bilang kurang beruntung, sehingga mungkin pendidikannya juga tidak terlalu bagus, sehingga pada akhirnya kadang-kadang ada komunikasi atau miss dengan anak-anak karena kayak ada beberapa sedang ada anak kuliah kan, orang tuanya nggak pernah kuliah. Tapi akhirnya Anaknya kuliah S1. Luar biasa. Ya, S1 lulus bisa kerja, dan itu mungkin sesuai dengan Ardes kan, bagaimana kita meningkatkan martabat manusia adalah dengan meningkatkan masing-masing supaya anak-anak itu bisa meningkatkan martabat dia dan keluarganya gitu. Jadi itu buat saya tuh sesuatu yang luar biasa lah, karena Iya, betul. karena mereka mungkin tadinya nggak ada impian kan, mereka nggak berani bermimpi. Artinya gini, saya sekolah mau jadi apa sih? Ini pengalaman pertama saya survei. Saya waktu itu survei pada 2013 pertama kali saya bantu, terus kemudian saya ketemu seorang anak, saya tanya anak itu, saya bilang, Budi mau jadi apa sih? Gitu. Saya sopan nanyanya kan, tapi anak itu nggak jawab. Terus setelah survei, saya agak kesel sih. Terus saya ngomong sama istri saya bilang, anak sekarang kayaknya nggak sopan. Saya sih dulu kalau saya ditanya orang tua nggak jawab sih, waduh berabe gitu kan. Iya. Tapi akhirnya saya ditampar tuh dengan istri saya dengan sebuah kata yang sangat sederhana. Dia bilang, Bib, bagaimana mereka mau kasih impian mereka mau jadi apa? Tahun depan aja mereka sekolah belum tentu. Belum yakin. Gitu. Bagaimana mereka mau jawab? Saya pikir, oh iya, berarti ada salah. Itu ya setiap orang mesti bertumbuh ya. Artinya itu juga membuat iman saya juga bertumbuh bahwa oh ya mungkin apa yang saya alami tidak sama dengan yang dialami orang lain kan. Disitulah kami akhirnya ya itu membuat seiman saya juga bertambah lah, bertumbuh juga bahwa oh saya belajar. Kalau dibilang anak-anak itu belajar dari kami pengurus, sebenarnya terbalik. Kami pengurus yang belajar dari mereka. Wow. Kalau boleh tahu nih Pak Bipi, sudah berapa lama sebenarnya ASAK ini? Kalau boleh agak lebih jauh tentang hal ini. Sudah berapa lama di paroki kita? Di kita 2013, berarti kalau sekarang 2022 kita mungkin sudah 9 tahun. 9 Oktober tahun. ini 9 tahun. Genap 9 tahun. Kita ada sekitar hampir 80 anak. 80 anak. Dan paling tinggal yang boleh berbangga adalah mungkin udah sekitar 4 anak sudah S1. Sarjana, dan salah satu anak itu saat ini sedang bersekolah double degree di Sampurna University. Sampurna University. Double degree-nya tahu di mana? Texas, Amerika. Wow. Anak Nicodemus ada yang bisa sekolah di Texas. Sebentar. Tadi Pak Bipi ngomong kita paroki Duafa. Lalu kita ngomongin sesuatu yang Amerika banget nih. Ini beneran Pak Bipi? Beneran. Anak ini udah mungkin masuk ke semester 2 ya. Wow, Texas ya Pak Bipi ya. Amerika loh Texasnya. Oh iya. Bukan Texas Racikan. I know. Iya betul. Teman-teman, ini pengalaman yang menarik bahwa ternyata saya berpikir tadinya sesuatu yang tegas itu rohani ya adalah hal-hal yang sifatnya tentang kerohanian gitu. Ternyata hal ini membawa pengharapan itu tercapai buat banyak orang. Dari pengalaman ini Pak Bipi, saya sebenarnya dari tadi tuh ingin tahu Pak Bipi, kalau kondisinya waktu mulai sampai sekarang, kan ada masa yang namanya kemarin ada COVID tuh Pak Bipi. Itu pasti berat dong Pak Bipi. Ada pengalaman yang bisa di-sharingkan Pak? Berat, artinya gini, berat. Memang dikatakan berat satu, jumlah anak pasti bertambah, sementara jumlah penyantun pasti akan turun ya. Karena mereka juga ada masalah. Tetapi di situ kita harus ingat bahwa itu juga membuat iman kita juga semakin tumbuh bertambah, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dengan pendampingan Roh Kudus, saya nggak percaya dengan adanya kebetulan. Tapi saya percaya bahwa setiap peristiwa itu adalah sebuah karya ilahi. Hold on. Perkataan Pak Bipi barusan itu dibawa dari dulu Pak Bipi punya pemahaman, atau dengan proses ini Pak Bipi juga belajar dan memahami? Sebuah proses lah, nggak mungkin lah iman itu sebuah instan tuh nggak. Saya gini, saya dibaptis saya bukan baptis lahir ya. Saya adalah baptis saya umur waktu itu sekitar 5 tahun. Jadi 69 saya dibaptis dipermandikan berbarengan dengan kakak saya dan ibu saya, karena ibu saya Protestan, ayah saya kebetulan Muslim waktu itu. Jadi saya bukan lahir langsung dipermandikan.
Kemudian saya dari sejak kelas 2 SD, kalau dulu kan kelas 2 SD udah boleh komper tuh. Nah, kalau sekarang kan susah, mungkin SMP kan. Iya, Nah, saya kelas 4 kelas 45. kelas 4 saya udah krisma. Oke. Ya, zaman dulu ya mungkin zaman-zaman kegelapan kali ya zaman dulu kan. Kalau sekarang kan SMA dulu. Kan Iya, kalau sekarang SD, SMP. Sekarang SMP. kalau saya SMP kelas 4 udah krisma waktu itu. Usia 13 yang Iya, dua. pokoknya kayak kelas 2 SD sudah bertugas sebagai misdinar. Ya. Jadi sampai saya lulus SMA, datang ke gereja buat saya itu adalah kewajiban. Jadi saya wajib ke gereja karena memang tugas kamu ke gereja. Dan saya dapat tugas dari orang tua bahwa kamu ke gereja ya karena kamu harus ke gereja. Jadi kalau misalnya saya nggak ke gereja, ya paling saya melanggar perintah orang tua saya aja. Saya nggak pernah melanggar bahwa itu perintah Tuhan. Walaupun ada mungkin di 10 perintah. Ya, itu ada lah bahwa ada 10 perintah gereja ada juga gitu. Ada 5 perintah gereja, ada 10 perintah Allah, semua ada. Iya. Tapi saya merasa itu kewajiban. Tapi saya merasa bahwa datang ke gereja adalah sebuah kebutuhan setelah saya kuliah. Ini menarik banget ya, dari yang strict menjadi terus ke dunia anak-anak, pendidikan yang sangat penuh kelembutan. Ini kayaknya emang ini bukan sejarah tapi journey ya Pak BP ya, dengan tugas-tugas selama ini. Kalau saya mengatakan bahwa perjalanan iman itu adalah memang sebuah perjalanan lah. Dengan proses itu tadi. Dengan ya, semua proses. Jadi kalau dibilang apakah saya orang suci, saya bilang enggak. Saya bukan orang suci, saya bukan orang religius, tetapi saya bilang bahwa saya hanya ingin bahwa setiap menit dari sekarang saya berusaha lebih baik daripada 1 menit sebelumnya. Dari pengalaman ini Pak Bipi, saya jadi teringat Pak Bipi pernah cerita tentang pengalaman menarik Pak Bipi waktu dulu katanya 4 tahun. Kemanakah Pak Bipi pada saat itu? Cerita dong Pak Bipi, bisa sampai Pak Bipi yang benar-benar ini waktu buat Tuhan dong. Sebenarnya gini, saya mau bilang saya bandel lah artinya gini. Saya malu mau bilang bandel. Saya tadi berasal dari paroki Cililitan. Terus dari Santo Belarminus, kemudian pada 96 kami pindah dengan 2 anak, kami pindah ke Flamboyan yang ada di Rasul Filipus. Saya pindah itu samping rumah saya persis itu adalah ketua lingkungan, tapi waktu itu belum Filipus karena kan belum paroki kan. Masih capar ya. Betul, Itu dulu masih bagian dari Yusuf kalau nggak salah. Stasi. Yusuf masih mau dipisah. Jadi dia nggak tahu bahwa samping rumahnya itu adalah orang Katolik, dan saya juga nggak tahu bahwa samping rumah saya adalah Katolik sampai pemberkatan rumah. Karena pada saat pemberkatan rumah saya memanggil romo mengundang dari Matraman, di mana saya dibesarkan. Karena saya kecil kan di Matraman, bahkan saya juga menikah di Matraman. Jadi saya merasa ya saya kenal lah romonya gitu ya. Ego seorang manusia kan, gue kenal. Tapi sebelumnya ya, orang Matraman biasanya parokinya SPD. Iya, lalu waktu diundang romonya romonya nggak ada masalah karena dia tahu, dia kan nih BP kan dulu gede di sini, dia aktif di sini gitu. Jadi ya dia sampai si sebelah ayah saya pas keluar ketemu sama si ketua lingkungan itu. Terus dia bilang, wah acara apa? Oh, ini pemberkatan rumah. Loh, Katolik toh gitu. Dari mana romonya? Dari Matraman. Kenalan lah si ayah saya itu dengan si bapak ketua lingkungan itu sebelah rumah itu. Terus akhirnya bapak saya datang, dia bilang, komplain lah, kamu nggak tahu sebelah rumah ketua lingkungan? Enggak gitu. Nah sejak itu, terus dia si Pak Parto itu selalu mengatakan, Mas yuk kita gereja yuk di Ciputat yuk gitu. Dulu kan belum Nikodemus kan. Itu berarti tahun 1996. 96. Oke. 96 sampai tahun 2000 tidak berhasil. Tidak berhasil mengajar. Tahu apa yang dikerjakan oleh si ketua lingkungan itu? Setiap hari Minggu dia berdiri di depan garasi saya, nunggu saya keluar. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya nggak keluar. Saya tunggu sama-sama kita adu kuat-kuatan gitu loh. Kuat-kuatan gitu. Makanya bandel. Saya sih bilang saya bukan orang ini. Saya nggak percaya loh, ini cerita dari Pak Bipi. Tapi akhirnya terus kemudian dia bilang sampai saya selalu gerejanya kalau nggak di Stefanus,
atau di Taman Mini, karena kan ada anak-anak, jadi setelah ada misa di kapel, saya itu jalan-jalan, atau di Asisi, karena istri Wulan kemudian dulu di Asisi kan, sekolah, jadi kita ke situ aja, dan kita nggak pernah sekalipun ke sini. Nah, terus kemudian kenapa nih sampai kemudian terpanggil pada saat itu kalau nggak salah Paskah, terus kemudian Kamis Putih kan biasanya ada apa? Pencucian kaki. Cuci kaki itu. Nah, terus tiba-tiba si Mbak itu bilang ke istri saya, ke Wulan, bilang, Mbak Wulan boleh tolong nggak ke Mas Bipi jadi itu, soalnya katanya yang calon yang sudah ada itu tiba-tiba cancel udah ada titik terakhir. Terus dia bilang ke saya, udahlah Bip, kali ini aja kamu kasihlah si Om Parto itu sebuah kesenangan lah. Karena mungkin setelah ini beliau tidak akan mengganggu kamu lagi. Ketua lingkungan, kalau ada umat yang susah dipanggil, ajak dan dicuci kakinya. Itu keren banget. Oh gitu. Iya. Akhirnya dipikir, oh iya bener juga. Ya manusia kan ada ininya lah. Saya pikir, oh ya juga ya. Gitu. Terus akhirnya saya ya udahlah Om. Gitu. Oke, saya mau deh. Gitu. Dengan harapan bahwa setelah ini saya nggak akan diganggu lagi dong. Kan saya udah bikin kamu senang. Iya. Ya kan gitu. Terus sampailah hari H. Hari H itu dan saya selama ini tidak pernah mau ikut pencucian kaki sejak di paroki manapun. Karena saya merasa bahwa saya nggak pantas ada di altar gitu loh. Saya merasa gitu. Jadi saya bilang saya nggak mau pokoknya gitu. Jadi mau di Matraman, mau di Cilitan saya nggak mau lah. Apalagi kalau di Cilitan saya juga kan tamu kan, karena kan ikut numpang di mertua kan, jadi ya. Tapi kalau di Matraman berapa kali diajak, tapi sebelum saya nggak mau gitu pokoknya. Dan Romonya udah tahu bahwa dia percuma lah ngajak dia lah gitu kan. Nah pada saat itu kemudian pencucian itu harinya tiba-tiba saya juga selalu merinding nih kalau sampai saya masih kadang-kadang bisa nangis saya cerita itu dicuci terus. Saya tuh nunduk aja waktu itu terus saya merasa tiba-tiba tangannya Romo Widi itu megang kepala saya gitu, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba saya merasa hangat gitu, ada kedamaian lah gitu. Nah waktu itu setelah cerita itu saya ngomong sama Romo Widi, Romo tadi Romo pegang kepala saya. GR kamu, mana sempat pegang-pegang kepala kamu. Kalau pegang kepala kamu kan saya mesti pegang kepala semuanya gitu. Dan berarti, berarti perasaan saya aja gitu. Nah setelah itu saya bilang, ya oke saya datang. Wow, sesuatu yang tidak mudah untuk dibahas tentang keberadaan ini, dan Pak Bipi itu Tuhan benar-benar pakai cara itu untuk Pak Bipi ada di sini ya Pak Bipi ya. Makasih loh Pak Bipi ini benar-benar yang saya juga merasa, saya juga salah satu orang yang tersentuh juga oleh kasih Tuhan, dan ini adalah peristiwa yang istimewa. Oke, sambil merenungkan apa yang Pak Bipi bilang, Pak Bipi bolehlah buat kami yang muda dan umat yang ada di paroki ini, Pak Bipi ada ini nggak sih Pak Bipi hal yang bisa menjadi pesan untuk kami dalam pelayanan? Terus terang, pelayanan kita dengar dari Pak Bipi ya, bukan idealisme saja. Tapi kadang-kadang dengan proses, Pak Bipi itu nggak cuma di bidang hukum, segala hal disentuh, dan orang staf seperti Pak Bipi pun mampu digerakkan hatinya. Boleh sharing Pak? Sharing mungkin kalau saya mungkin buat ketua lingkungan lah ya, artinya kalau yang lain-lain merasa ya karena korban tadi kan gini, kalau ada umat yang kira-kira ya entah itu bandel gitu, itu disapa aja deh gitu loh. Cuci kakinya enggak mungkin ya mungkin itu adalah nanti pada saat kalau dia memang tersentuh, dia mungkin akan lebih istilahnya kalau dibilang lebih tough, dia akan lebih tough. Karena kan biasanya kan titip ekstrim, larinya ke titip ekstrim kan gitu. Jadi mungkin saat itu mereka belum terpanggil aja. Kayak saya juga kan, orang mau ngomong apa saya nggak peduli lah gitu. Kayak ini kembali ke waktu setelah waktu saya diminta. Jadi setelah itu kan si Bapak Parto bilang, mau nggak jadi ketua lingkungan? Saya bilang siap gitu. Saya siap aja. Saya nggak tahu apa kerjaan, saya nggak tahu.
Akhirnya ikutlah yang namanya balon kan, pembekalan calon ketua. Oh, Ada kan di oke. Samadi lah, Oke. ikut 3 hari, udah punya, dan si Om Parto seneng, wah saya ada kader nih ketua lingkungan gitu dalam hatinya kan. Ternyata Tuhan bermaksud lain kan, tiba-tiba ada tugas dari Romo Widi kan, bahwa saya jadi ketua pembangunan pasturan. Oh, itu sambungnya tadi Iya, cerita sebelumnya itu. Baik, Nah, terus kemudian baik. ini mau lihat saya bandelnya saya lagi nih gitu kan. Terus kemudian Pak Parto protes dong ke Romo Widi. Ini kan dia calon ketua, saya udah susah loh dapat ketua lingkungan seperti ini kan. Kok terus Romo Widi bilang, ya udah ada orangnya, panggil aja. Dia pilih mana, mau jadi ketua lingkungan atau mau jadi ketua panitia pembangunan gitu. Terus saya dipanggil di hadapan mereka berdua, Romo Widi sama Pak Parto. Saya mikirnya manusia nih ya, ketua lingkungan 3 tahun. Sial-sial 2 periode 6 tahun gitu kan. Ketua panitia cuma setahun gitu. Ya saya pilih setahun. Iya kan? Itu manusia sekali kan? Itu Pilih-pilih pemikiran ya, ya. betul, betul, Dan betul. itu saya Tergame. yakin orang kalau ya normal sih saya bilang omong kosong deh, bilang, wah kita pelayanan nggak. Tetap pelayanan, Ya. saya merasa bahwa mesti ada buat saya ada yang saya masih mau ini, saya mau itu gitu. Tentu. Itu saya bilang, makanya pertumbuhan iman itu adalah sebuah perjalanan iman kan Proses. gitu. Itu kan proses dulu. Saya mikir ada untung rugi dong. Saya pikir ngapain gua 6 tahun, gila gua mendingan gua pilih yang setahun gitu kan. Ternyata salah gitu kan. Manusia boleh saya boleh merencanakan. Pada akhir sejak 2000 sampai sekarang ya ada di sini gitu kan, nggak bisa kabur juga. Setelah itu jadi ketua lingkungan juga kan gitu kan. Oke, oke. Jadi istilahnya kita mau lari kalau udah di jala, ya kalau udah ikan udah di jala udah nggak bisa lari kan. Jadi ya buat temen-temen atau bapak ibu kalau udah ini pesannya satu lah. Kita kalau emang ingin pelayanan ya mungkin selama kita masih ada tenaga lah gitu loh. Jangan kita bilang, oh nanti ya kalau saya udah pensiun, kalau saya udah nggak ada apa-apa, baru saya pelayanan ya gitu. Ya, masa Tuhan dikasih sisa. Nah, saya berani ngomong itu sekarang loh. Kalau kamu Aji tanya tahun 2000 belum tentu jawabannya begini loh gitu loh. Iya Kekuatan kan? Tuhan ya. Artinya itu kan suatu perjalanan. Kerja orang juga bertumbuh kan gitu. Jadi orang juga, dan saya bilang bahwa ada orang bilang, oh kalau kan saya nggak setuju kalau dibilang anggota Dewan Paroki Harian itu adalah seolah karir satu, kedua adalah bos gitu. Enggak, salah. Jadi kalau dibilang Dewan Paroki Harian itu justru adalah umat yang paling bawah tuh, paling keset tuh sebenarnya. Karena kita adalah pelayan dari pelayan sebenarnya, anggota dewan ya. Iya. Apapun, mau DPH, DPP, mau DPI kayak gitu. Kita umat biasa kok, hanya dapat tugas saja. Bukan umat yang dapat hak tambahan. Yang istimewa. Istimewa, Oke, bukan. kebayang. Yang istimewa adalah tugasnya. Betul. Gitu kan. Tapi haknya nggak ada. Kita nggak ada hak sama sekali. Di hadapan Tuhan hak semua sama kan gitu. Jadi ya kita adalah pelayan dari pelayan. Oke, Pak Bipi, ini sharing yang sungguh-sungguh kaya banget. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita tahu ya, saya pernah baca sebuah artikel tentang kita ini seolah-olah adalah batu yang Tuhan datang dengan alat pahatnya, dia pahat, dan kita mulai terlihat keindahan kita. Dari yang keras, sampai hatinya Pak Bipi tersentuh oleh Tuhan. Itu masih keras loh sekarang. Masih keras. Oke. Tapi dengan Masih dalam perjalanan. dari pengalaman ini kita belajar bahwa kadang-kadang kita terlalu menikmati atas dibanggakan Tuhan dengan bentuk-bentuk yang luar biasa, padahal kita disiapkan sama Tuhan untuk tugas yang mulia. Dari pengalaman ini kita tahu kita semua punya tugas di dunia ini. Kita hadir dengan keistimewaan itu, maka jadilah seperti apa yang Tuhan harapkan kepada kita. Ada satu kata terakhir dari Pak Bipi sebelum kita tutup pada siang hari ini. Pak Bipi, moto Pak Bipi apa nih? Saya ambil satu moto yang diambil dari sebuah renungan dari Romo Purbo, bahwa saya adalah pelayan biasa, tapi cinta saya luar biasa. Keren. Bapak Ibu, Pak Bipi. Terima kasih. Pak Bipi, terima kasih Terima atas kasih. kunjungannya dan luar biasa. Amin. Kita bilang say goodbye kepada semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.